Bentuk hodamnya itu seperti singa. Memang singa ya. Seperti singa, cuman ada satu sosok laki-laki yang naik ke singa itu. Rambutnya sepanjang Mas Koko. Cuman digelung di sini. Oh. Ininya terurai rambutnya. Tapi di sini ada gelungannya lagi. Iya, ada gelungannya. Siap. Berarti dan kumisnya itu agak tebal gitu. Dan kalau si singa itu namanya singa menggala. Dia tadi saya tanyakan itu namanya singa menggala, dan sepertinya lelaki itu pemilik keris ini dulu itu namanya katanya Wiralodra. Biar kamu tahu. Wiralodra kayak yang di Indramayu ya. Lah itu maksudnya depannya tidak mau disebutin. Katanya dia itu dari Jawa, cuman dia itu sekarang ada di Barat. Dia intinya mencari tanah baru dulu. Terus gimana lagi? Terus spesifikasinya atau kegunaan keris ini dulu itu biar memohon hujan, Mas. Memohon hujan atau memindahkan hujan tergantung dari orang itu. Memohon hujan dan memindahkan hujan. Itu caranya bagaimana? Caranya itu di tengah lapang. Kalau apa sekarang? Ya dulu orang pakai ini caranya bagaimana? Sekarang bagaimana? Kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga kita dijaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya, spiritualis muda dari Tegal. Betawi. Betawi. Brebes, Tegal, Selawi. Oh, begitu. Betawi itu Brebes, Tegal, Selawi. Iya, Anak maning baik. Dan kenapa saya bilang masih muda? Karena kilandak lanang itu kilandak Jawa. Itu belum menikah. Jadi ya jombloan, jomblowati silahkan. Ya, kalau cocok silahkan lah. Kemudian semoga keluarga dari kilandak Jawa diberikan keberkahan, rezekinya lancar, kesehatan, bermanfaat bagi umat manusia maupun nusa dan bangsa. Iya, begitu pula dengan keluarganya Mas Koko. Amin, ya. amin. Keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi anak yang soleh, soleha. Amin, amin. Berbakti pada orang tua. Siap. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita akan membabar dapur pusaka apa. Kita buka bilahnya dulu. Sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya berat banget. Berat banget, swear. Berat banget ini. Ya, ini berat banget. Mantap ini. Kita buka bilahnya. Ini Ladrang Surakarta. Panjang berapa sih kok? Berat banget sahabat Pusaka Jawa. Serius ini berat banget ini. Coba diukur, Mas. Iya, gua ukur dulu deh. Kok kenapa beratnya di mana? Material besinya padat ini sahabat Pusaka Jawa. Padahal ini ukurannya normal ya. Ukuran 37 cm. Ya, ini ukuran 37 cm tapi ini pucukan bilahnya istimewa. Dulunya ini pucukan bilahnya adalah Ambututumo. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari ricikan bilahnya, saya dekatkan ke kamera. Bilahnya yang pipih, lurus, kemudian memakai tikel alis. Ini ada tikel alis, ya.
tikel alis, kemudian ini memakai gandik yang lugas, dan selesai itu saja. Ini adalah dapur tilam upi, dan pamornya cukup istimewa, artinya gambarnya cukup tegas, jelas terlihat ya. Ini di depan itu minyak, nggak apa-apa lah, habis diminyakin berarti ini. Silakan. Iya. Kilandak. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, karena Kilandak itu loadingnya cepet, saya ngomongnya harus cepet. Cuman saya udah ngomong sama Kilandak. Kalau sudah ngetik saya dulu, jangan langsung ngomong. Saya ngomong, dia ngomong bentrok ya. Artinya ya udah, saya sudah selesai, saya gantian. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur tilam upih, tentunya sudah sering saya babar, paling sering dapur tilam upih. Artinya makna filosofinya adalah agar kita menjadi orang yang tawadu, wis gitu aja wis, karena tilam artinya tikar, upih adalah dari bahan pelepah pohon pinang, seperti itu. Karena yang namanya tikar posisinya selalu di bawah, tapi memberikan kenyamanan kepada semua orang sebagai alas. Jangan sampai kita beranggapan tikar itu murah dan murahan, tidak. Barangnya murah tapi tidak murahan, karena apa? Kita melindungi dari gatal, kita duduk, kita buat baringan bikin nyenyak. Nah itu diharapkan si pemilik dapur tilam upih itu orangnya seperti itu. Bisa memberikan kenyamanan, selalu tawadu walaupun dibutuhkan banyak orang. Ya, tidak merasa sombong. Kemudian kalau kita bicara tentang keris lurus, makna filosofinya adalah agar permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris lurus ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, serta diberikan budi pekerti yang luhur, jujur, bijaksana, serta tegas. Ya, melambangkan ketauhidan lurus itu. Kemudian kalau kita bicara bahas tentang pamornya yang sada saler. Pamor sada saler dulu ada yang bilang lidi sebatang, sada saler. Ya, saler satu. Kemudian ada yang bilang menamakan akhirnya jadi sada jaler. Akhirnya jadi sada lanang. Jaler kan laki-laki, akhirnya jadi sada lanang. Ya, seperti itu. Ya, sada saler ya seperti ini. Nah, tuah atau angsar dari pamor sada saler adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor sada saler itu ditambah kewibawaannya atau menambah kewibawaan. Karena kadang kita butuh kewibawaan agar kita tidak disepelekan orang. Ya, dengan kita punya wibawa, setidaknya kita juga dicintai. Orang kalau berwibawa rata-rata dicintai orang. Jalannya tekuk orang udah pada segen. Seperti itu. Ya. Kemudian pamor sada saler tergolong pamor yang tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Saya tergolong pecinta pamor sada saler karena keris yang berpamor sada saler itu saya banyak sekali. Lupa saya ngitungnya. Kayaknya ada sekitar 10 lebih. Ya, pamor sada saler. Dulu saya dapat keris ini, saya masih ingat ini dulu keris ini didapat dari almarhum Pak Darsono yang dulu kerja di Bulog. Setelah meninggal, istrinya telepon, oke. Ya, sahabat, kemudian dimahari saya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kayaknya Ki Lanang sudah selesai. Silahkan Ki. Silahkan. Ini itu bentuk hodamnya itu seperti singa. Memang singa ya. Tilam. Seperti singa, cuman ada satu sosok laki-laki yang naik ke singa itu. Rambutnya sepanjang Mas Koko. Cuman digelung di sini. Oh. Ininya terurai rambutnya. Tapi di sini ada gelungannya lagi. Iya, ada gelungannya. Siap. Berarti dan kumisnya itu agak tebal gitu. Dan kalau si singa itu namanya Singa Menggala. Dia tadi saya tanyakan itu namanya Singa Menggala, dan sepertinya lelaki itu pemilik keris ini dulu itu namanya katanya Wiralodra. Kamu tahu? Wiralodra kayak yang di Indramayu ya. Lah itu maksudnya depannya tidak mau disebutin. Katanya dia itu dari Jawa, cuman dia itu sekarang ada di Barat. Dia intinya mencari tanah baru dulu. Oke, terus gimana lagi? Terus spesifikasinya atau kegunaan keris ini dulu itu biar memohon hujan, Mas. Memohon hujan atau memindahkan hujan tergantung dari orang itu. Memohon hujan dan memindahkan hujan. Itu caranya bagaimana? Caranya itu
di tengah lapang. Kalau dulu, kalau apa sekarang? Ya dulu orang pakai ini caranya bagaimana? Sekarang Kalau bagaimana? dulu Apa itu ada perbedaan? ada sedikit perbedaan. Silakan. Kalau dulu kan banyak sesaji di lapangan, Siap. gitu di tanah lapang Siap. atau di sawah-sawah dulu. Siap. Kalau untuk sekarang itu cukup dengan itu aja, teh pahit, Teh pahit, ntar dulu. Teh pahit, terus sama kopi pahit, kopi pahit, terus terus dipanggil saca menggalanya. Singo Menggolo apa Saca Menggala? Teh pahit terus dipanggil. Bentar. Singa Menggala atau Sanca Menggala, dua. Dia punya dua panggilan gitu. Alias lah gitu. Atau Saca Menggala. Saca ya? Apa Sanca? Saca. Saca Menggala ya. Itu berarti nama itunya. Oh, nama orangnya ya? Kalau nama itunya, nama Singa Menggala nama harimaunya ya? Bukan harimau. Ini Tapi viral loh. singa. Iya. Singa. Singa sama harimau beda ya? Bodoh. Beda, bro. Anak bewok agar singa anak bewok. Betul. Yang rambutnya mekar. Kumisan. Betul. Berarti ini adalah, kalau ini kan harimau, ya kan? Oke, singa ya. Ini memang singa ya. Memang singa ya. Singa. Oke. Terus untuk perawatannya? Perawatannya itu dia itu meminta pakai ini. Untuk perawatannya sekarang itu dia minta dibakarin. Kalau untuk merawatnya Mas ya. Diukup ya? Diukup. Diukup pakai apa? Menyan apa? Pakainya itu namanya apa namanya itu ya. Hiyo yang itu Maharaja Gold Dastan. Maharaja Gold. Darsan ya, Darsan itu. Yang saya biasa pakai. Oke. Pakai diukup ya, diukup dan diolesin dengan. Kalau nggak ada darsan pun nggak masalah mungkin ya. Ya ini kan intinya kalau untuk full power lah, intinya kalau untuk memaksimalkan. Soalnya kesenengan sing duwe darsan. Pokoknya pakai dupa aja lah. Gitu. Intinya dupa yang super enak lah, ya, yang enak lah. Silakan gaharu boleh, apa ya pokoknya yang bagus lah. Dan dikasih minyak gaharu. Oh, ada plus. Minyak gaharunya di mana? Minyak gaharunya itu kalau bisa di sininya aja, di sini atau di bilahnya. Oke, diolesin ya. Diolesin biar kita lebih dekat sih Mas dengan dia. Oke. Minyak gaharu. Itu per apa lagi? Ada lagi nggak? Biasanya dia maunya itu per malam Jungkliwon. Cuman 2 aja, nggak pakai kembang nggak? Dia nggak mau pakai itu. Berarti tiap malam Jumat Kliwon. Ini Muslim apa enggak, Mas? Iya, namanya dia di zaman itu ya mungkin. Sekarang ya belum apa sudah? Tadi udah nanyain belum? Nggak mau. Nggak mau. Intinya dia masih walaupun. Oke, udahlah, belum Muslim selesai. Belum Muslim selesai. Oke. Gitu. Nah, terus bisa sejarahnya tadi ngobrol nggak sejarahnya bagaimana dia dulunya? Sejarahnya dulu itu waktu si empunya ini yang punya keris ini itu ingin mencari tanah baru, dia itu dibawa. Oke. Untuk membuka lahan baru zaman dulu lah kayak zaman kerajaan, karena dia itu mungkin banyak putra adipati atau apa, kamu ke sana gitu. Siap. Mencari lahan yang memang subur gitu. Perkampungan dan gunanya ini juga untuk waktu itu tuh untuk menjaga sesuatu, intinya harta atau lumbung padi zaman dulu loh. Berarti ini juga bisa buat menjaga juga. Iya, dan juga kalau sudah musimnya hujan tapi nggak hujannya si alot. Iya. Mereka melakukan ini lewat media benda inilah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma syariat. Seperti itu. Jadi untuk perlindungan apa ini, Mas? Perlindungan dulu untuk memperlindungan para lumbung padi ya. Ya intinya lumbung itulah dulu itu. Dari pencurian ya. Dari pencurian zaman dahulu. Zaman sekarang pun mungkin ya untuk menjaga harta kita juga bisa. Oke. Untuk sekarang kalau untuk sekarang kan ya kalau yang percaya seperti ini untuk media memanggil hujannya bisa dicoba. Oke. Sahabat Pusaka Jawa, coba saya lihat bilanya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari tampilan besinya ya,
Saya bahas dulu nih tampilan besinya. Tampilan besinya yang pasikutannya wingit, ini kan pasikutan. Kemudian yang ada terus setelah itu, ini kita lihat dari gonjonya yang tipis. Ini gonjonya tipis, sahabat, sirah cicaknya pun pendek. Terus dari tampilannya yang pipih, ya ini estimasinya tangguh Cirebon. Ya ini tangguh Cirebon, ini lumayan lah ya. Cuman ini minyaknya banyak banget. Saya kalau si minyak nggak dikeringin memang. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya ini apa nih? Hitam kebiruan ya. Hitam kebiruan bagus. Hitam kebiruan. Coba Ki bahas apa lagi Ki? Yang bisa diinterogasi. Bojone saiki nang endi? Bojone saiki nang endi? Atau bagaimana barangkali ada biasanya dari tetangga sebelah itu memberikan petuah-petuah atau wejangan-wejangan atau apakah ada pantangannya. Nanti kan begini. Biar nanti Kilandak Jawa itu lebih detail lagi, apakah sudah sampai mana gitu, dulunya punya siapa, seperti itu. Artinya memang ada yang menanyakan kok tipenya sama dengan Mas Gege. Memang dari saya ada request. Pertama tuahnya, perawatannya, kemudian namanya, ya asal usulnya, sejarahnya bagaimana kalau cara bisa. untuk menyatukannya Mas. Itu berarti si calon pemilik itu harus melakukannya namanya tidak memakan yang bernyawa. Berapa lama? 3 hari. Berarti 3 hari. sumama wetonya Mas itu hari Selasa, apa? pokoknya berarti dari mulai Selasa, Rabu, Kamis. Gitu. Selama baru awal. Biar saat penyatuan itu hawanya itu adem Mas. Siap. Energinya itu. Siap. Sahabat Pusaka Jawa, jadi memang begini. Karakter pusaka kan masing-masing. Nah, orang cinta pusaka kan ada 3. Ada yang suka dengan antikannya. Ini kalau bicara suka dengan antikannya, ini masuk. Bilanya tus tangguh utuh sepuh. Bilanya lebar, gede, berat. Antep nang tingane. Bener ini berat. Kemudian yang pecinta yang kedua senang dengan isinya, esoterik. Kalau senang dengan isinya berarti kan memelihara yang di dalam, ya. Mas Landak. Kemudian tadi yang di hasil interogasi tadi Mas Landak komunikasi dengan tetangga sebelah yang ada pada Bila Keris ini tadi untuk penyelarasan 3 hari tidak makan yang bernyawa seperti itu. Kemudian untuk perawatannya tadi sudah dijelaskan ya. Dimulai dari wetonnya calon pemiliknya. Ini pucukan bilanya ini sepertinya dulunya ini ambu tutumo, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya ini ikutnya gonjo sebit rontal walaupun tidak begitu terlihat, tapi jelas ada di bawahnya sini agak lebar di belakangnya, bukan wuwung. Wuwung artinya datar. Ya, untuk pecetan atau belumbangannya ini adalah bata rubuh, tikel alisnya ini gegang terong seperti itu. Ada lagi Mas? Cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Mas Lanang sudah sudah selesai. Jadi saya udah selesai. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Quote-nya Ki. Kalau ini ada quote. Sedikit lelah tapi tidak menyerah karena harus ada sesuatu yang diperjuangkan lah gitu. Asik. Demi Nyai. Sama demikian. Oke. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.